Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Kami bersyukur sepanjang malam kami dipelihara oleh Engkau, dan pagi hari Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema besar renungan pagi sepanjang minggu ini adalah karunia dan karya Roh Kudus. Hari Senin yang lalu kita sudah membahas tentang tujuan pemberian karunia Roh Kudus. Dan hari Selasa kemarin tentang karunia-karunia pewahyuan. Hari ini kita akan berbicara tentang karunia-karunia kuasa. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 7 dan sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ke-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dari pembacaan firman Tuhan barusan, kita bisa melihat bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat kuasa adalah karunia iman, karunia menyembuhkan, dan karunia mengadakan mujizat. Ya, sekali lagi, karunia iman, karunia menyembuhkan, dan karunia mengadakan mujizat. Melalui karunia ini, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk memperoleh serta menyatakan kuasa adikodrati yang melampaui kemampuan manusiawinya. Karunia iman adalah karunia dari Allah yang memampukan seorang untuk memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Sekali lagi, karunia iman adalah karunia dari Allah yang memampukan seseorang untuk memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Di dalam Alkitab, kita bisa lihat ada 3 jenis iman. Yang pertama, ada iman yang menyelamatkan. Bisa kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan Roma 10 ayat yang ke-9. Iman ini adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Yang kedua, iman kepada Allah dan firman-Nya. Bisa kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ini adalah iman yang bertumbuh dan berkembang melalui merenungkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan saudara seiman, bersaksi. Yang ketiga, iman sebagai karunia Roh Kudus. Seperti yang tadi sudah kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Iman ini muncul seketika pada saat karunia roh bekerja.
Dan karunia iman ini menolong kita untuk mampu mempercayai janji Tuhan. Sekalipun janji itu sepertinya tidak mungkin, tetapi oleh karena karunia iman menolong kita untuk mampu mempercayai janji Tuhan. Kemudian karunia kesembuhan. Apa yang dimaksud dengan karunia kesembuhan? Ialah karunia dari Allah yang memampukan kita untuk mendatangkan kesembuhan atas penyakit atau kelemahan tubuh secara adikodrati. Di dalam Markus 16 ayat 8c, katakan demikian, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Ada contoh di dalam Alkitab. Saya beri contoh satu saja. Di dalam Kisah 28 ayat ke-8. Dikatakan ketika ayah Publius sakit demam dan disentri, maka Paulus menumpangkan tangan atasnya dan menyembuhkan dia. Itu adalah karunia kesembuhan. Kemudian yang ketiga, karunia mujizat. Karunia mujizat adalah karunia dari Allah yang memampukan kita untuk menyatakan mujizat. Karunia ini hampir sama seperti karunia kesembuhan, tetapi karunia mujizat bersifat lebih luas karena tidak terbatas hanya kepada kesembuhan terhadap penyakit. Contoh, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini, yaitu mengubah air menjadi anggur, meneduhkan angin ribut, membangkitkan orang mati, dan banyak lagi yang lainnya. Rasul Petrus juga pernah mengadakan mujizat selama pelayanannya. Yang saya catat di sini adalah ketika dia membangkitkan Dorcas yang telah mati, dan ketika kabar ini tersiar, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Karunia kesembuhan dan karunia mujizat bukan saja memampukan kita untuk dapat menolong orang percaya, tetapi hal itu juga meneguhkan pemberitaan Injil dengan pernyataan kuasa Allah. Meneguhkan pemberitaan Injil. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan setelah mendengarkan pembahasan tentang karunia-karunia kuasa ini. Yang pertama, saudara masih ingat tentang peristiwa Yosua memerintahkan untuk matahari berhenti beredar ketika bangsa Israel sedang berperang. Ya, itu bisa kita baca dalam Yosua 10 ayat 12 sampai 11. Atau peristiwa Yesus yang berjalan di atas air. Bagaimana menurut saudara? Apakah itu hanya dongeng belaka atau memang itu terjadi? Saudara bisa menjawabnya di rumah masing-masing ya, dalam hati masing-masing. Kemudian, ketika Yosua berkata kepada matahari agar berhenti beredar, menurut saudara, apakah dia mengatakannya itu dengan ragu-ragu atau dengan penuh keyakinan? Oh, matahari pasti akan berhenti beredar. Bisa dijawab ya. Yang ketiga, pernahkah saudara mendoakan orang sakit? Pernahkah saudara mendoakan orang sakit? Karunia iman membuat orang dengan yakin mendoakan agar mujizat atau kesembuhan terjadi. Walaupun keadaan yang dihadapinya jauh melampaui akal manusia, sepertinya hal itu tidak mungkin. Tetapi karena kita memiliki karunia iman, itu akan dengan yakin kita mendoakan, maka mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, dan ketika itu terjadi, berita itu tersebar, akan ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Itulah tujuan pemberian karunia-karunia kuasa dalam kehidupan orang-orang percaya, untuk membawa orang-orang percaya kepada Yesus,
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai ayat hafalan kita sepanjang minggu ini, mari sama-sama kita menghafalkan 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh semakin menguatkan kita, bahwa setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus bisa meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan karunia-karunia kuasa ini, yaitu karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia mendatangkan mujizat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak Tuhan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kami memiliki hak untuk memperoleh karunia-karunia kuasa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami. Dan karunia ini boleh kami pergunakan untuk membangun jemaat, untuk mengabarkan bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat satu-satunya di dunia ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami yakin penyertaan Tuhan ada bagi kami. Dan kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan, ada anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan, Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah Tuhan menjamah mereka, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan menolong mereka, apapun permasalahan yang mereka hadapi, entahkah penyakit, entahkah masalah ekonomi ataupun hal-hal yang lain, hubungan orang tua dengan anak, Tuhan Yesus sanggup memulihkan, Tuhan Yesus sanggup menolong, sehingga ada pujian, ada kehormatan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami akan mulaikan hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.